Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel BJJ Review. Di samping saya ini sekarang sudah ada sebuah power tool. Ini adalah sebuah spray gun atau alat untuk pengecatan, tapi ini lebih istimewa karena sudah menggunakan sistem baterai ataupun cordless. Jadi kita tidak repot-repot lagi menggunakan kompresor, tidak repot-repot lagi untuk menarik kabel listrik. Ini merek dari Molar Profesional dengan model MLR CSG 451. Seperti apa kemampuannya? Langsung saja kita unboxing, kita coba, dan langsung nanti kita akan review. Kita mulai saja untuk video kali ini rekan-rekan ya. Yuk. Baiklah rekan-rekan, ini adalah kemasan dari power tool yang akan kita coba kali ini dari merek Molar Profesional, sebuah cordless spray gun. Spesifikasinya seperti ini ya, untuk tegangan 20 volt, kapasitinya ada di 2000 mAh, kemudian untuk catnya di 1000 ml. Max flow-nya adalah 600 ml per menit, sedangkan untuk nozzle-nya 1,0, 1,5, 1,8 mm. Baterainya 20 volt, 2 ampere Li-ion baterai. Kemudian kita akan buka untuk kemasannya, kita keluarkan unit dan semua aksesorisnya. Seperti ini rekan-rekan, untuk kelengkapannya kita akan cek satu persatu. Yang pertama adalah bukunya. Ini tidak ada kartu garansinya ya rekan-rekan ya, hanya disertakan buku manual instruksi saja. Kita akan cek. Nah seperti ini untuk buku panduannya, lumayan lengkap ya rekan-rekan ya, tapi ini bahasanya masih menggunakan bahasa Inggris. Ini disertakan untuk pin membersihkan bagian nozzle-nya. Selanjutnya ini juga disertakan untuk mengisi cat ya, bahannya dari plastik. Kemudian untuk baterainya, ini yang penting kita akan cek ya. Baterainya ini mirip dengan baterai Makita SLT ya rekan-rekan ya. Modelnya seperti ini, berarti kompatibel, lumayan berat juga. Bodi-bodi dari plastik, kemudian pin tegangan ada 3 di bagian depan. Di sini penguncinya berwarna hitam. Di bagian samping tertulis Molar Profesional 20 volt 2 ampere Li-ion baterai. Di bagian samping-sampingnya di sini tidak ada apa-apa, tidak ada indikator level baterai ya. Harusnya ada di sini nih. Oke, selanjutnya di bagian bawah, di sini tertulis Molar, kemudian baterainya 20 volt 2 ampere hours. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk chargernya ini mungil ya rekan-rekan ya, travel charger. Kemudian bagian outputnya standar untuk baterai. Kemudian untuk inputnya standar listrik Indonesia, bodi-bodi plastik, ada indikator untuk pengecasan. Untuk outputnya ada di 20 volt 2000 mAh ya rekan-rekan ya, tapi saya agak ragu, nanti kita akan cek ya, sekecil ini kok 2 ampere. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk unitnya, tapi sebelumnya kita pasang dulu baterainya supaya nanti untuk beratnya bisa seimbang dan bisa kita berdirikan seperti ini di meja. Oke, seperti ini rekan-rekan ya. Untuk bodi-bodinya dipegang lumayan ergonomis ya, seperti ini. Kemudian bahannya dari plastik, cuma ini istimewanya sudah disertakan untuk soft grip atau karet, sehingga saat kita pegang tidak licin. Ini sampai depan, sampai atas, sampai belakang juga ada karetnya, seperti ini ya rekan-rekan ya. Tertulis di sini merek Molar ya, cuma stiker saja. Di bagian sampingnya ada beberapa spesifikasi dan ada dilengkapi dengan nomor seri juga, jadi lengkap. Di bagian belakang di sini ada jalur masuk untuk angin ya, ada lumayan banyak ya kisi-kisinya. Kemudian untuk bagian switchnya di sini mekanik ya rekan-rekan ya, switchnya. Dan ini ada pengaturan juga untuk maju mundurnya, stoppernya ada di bagian bawah. Kemudian selanjutnya di bagian samping depan di sini untuk pengaturan bentuk dari spraynya. Kita putar ke kiri berarti bentuknya bulat, kita putar ke kanan nanti bentuknya agak pipih ataupun gepeng. Oke, selanjutnya di bagian depan di sini untuk nozzle-nya bahannya kuningan. Ini ukurannya kurang lebih 1 mm ya rekan-rekan ya, untuk nozzle yang disertakan. Seperti ini. Kemudian untuk bagian samping kanan kiri terdapat lubang, ini bisa kita atur untuk vertikal dan horizontal arah kita pengecatan. Nah seperti ini kita bisa atur untuk horizontal maupun vertikal.
Ini untuk bagian penampung catnya, ini bahannya dari plastik ya. Kapasitasnya 1 liter atau 1000 ml ya. Lumayan besar juga untuk kapasitasnya ini. Di bagian bawahnya di sini ada pipa. Ini kita bisa atur untuk posisinya ke depan, samping ataupun belakang. Untuk baterainya ini kita bisa lepas ya rekan-rekan ya. Dan baterainya ini kita bisa menggunakan aftermarket, jadi kompatibel. Ini pinnya ada 2 di bagian bodi. Nah, istimewanya dari produk ini bisa dipisahkan antara bagian mesin dan bagian spraynya. Tinggal kita pencet saja tombol di bagian atas dan kita putar bagian spraynya. Akan terlepas seperti ini, jadi memudahkan kita waktu saat pembersihan ya rekan-rekan ya. Nah, seperti ini kita bisa bersihkan untuk bagian spraynya saja, jadi tidak berisiko di bagian mesinnya jika terkena air. Kurang lebih seperti itu untuk body dan build quality-nya. Sekarang waktunya kita lakukan pengetesan. Ini yang pertama adalah untuk beratnya ada di angka 1,3 kg. Tidak terlalu berat untuk unitnya. Sekarang kita akan ukur untuk tingkat kebisingan dari suara mesinnya. Masih ada di angka 77 dB, berarti tidak terlalu keras ya rekan-rekan. Lanjut kita akan cek untuk bagian kelistrikan, yaitu bagian charger. Kita tes sudah menyala, daya standby-nya ada di 0,2 watt, kemudian outputnya ada di 22,4 volt. Kita langsung lakukan pengecasan saja. Sudah menyala merah untuk chargernya, dan angka dayanya pengecasan di 12 watt. Jadi ini hanya sekitar 0,6 ampere saja untuk output dari chargernya ini ya rekan-rekan ya. Tidak sesuai dengan spesifikasi. Oke, ini sudah penuh ya untuk pengecasannya, sudah warna hijau. Sekarang kita akan ukur untuk tegangan output baterai setelah kita isi penuh ada di 20,5 volt. Ini standar ya, sesuai spesifikasi. Nah, ini waktunya kita lakukan pengetesan langsung, tapi saya mau coba pakai air biasa dulu. Kita akan cek untuk semprotannya, untuk bentuk semprotannya supaya bisa pas. Oke, kita coba untuk hasil penyemprotan. Nanti spraynya itu bentuknya bulat. Kita setting putarannya minimal. Oke, hasilnya bisa bulat ya rekan-rekan ya. Kemudian kita akan coba untuk hasil yang pipih, ini putarannya maksimum. Oke, bentuknya sesuai ya rekan-rekan ya. Sekarang kita akan coba untuk arah dari hasil spraynya yang bagian depan ini. Ya, ini untuk arah horizontal. Arah horizontal untuk spraynya. Sekarang kita putar untuk arah vertikal dengan kita putar saja 90 derajat seperti ini. Untuk semprotan spraynya nanti akan menjadi vertikal. Jadi nanti kita bisa sesuaikan dengan jenis pengecatan kita. Sekarang kita akan coba ini untuk hasil bulat, tapi kita akan coba untuk stoppernya ini kita atur ya. Kita atur secara minimal dulu di sini. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini ya rekan-rekan ya, bulat biasa. Sekarang kita akan setting untuk stopper ini maksimal. Tidak terlalu jauh beda ya rekan-rekan ya untuk hasilnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk pengecetan terus-menerus secara vertikal ya, tapi untuk arah pengecatannya ini horizontal ya rekan-rekan ya, seperti ini. Menurut saya sih praktis ya rekan-rekan ya, tergolong cepat untuk keluaran dari cairan. Sekarang kita coba untuk mode yang horizontal. Pengecatannya horizontal, tapi untuk arah pergerakan kita secara vertikal seperti ini ya rekan-rekan ya. Oke, seperti itu. Jadi terlihat cepat ya untuk pengecatannya juga. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengecat secara langsung menggunakan cat tembok ya. Saya coba menggunakan cat tembok saja yang lebih praktis seperti ini. Ini sudah saya tambahkan air juga untuk campurannya supaya tidak terlalu kental. Untuk keluaran catnya sih sebenarnya oke, tapi kadang-kadang tidak stabil juga. Tapi masih bisa untuk pengecatan ini, asal kita
pelan-pelan saja dulu, dan kita satu lapis dulu ya rekan-rekan ya. Satu lapis kita ratakan dulu seperti ini. Kemudian setelah satu lapis kita tunggu kering dulu, kemudian kita lapis kedua ya rekan-rekan ya. Jadi untuk spray gun model seperti ini kita tidak bisa menggunakan hanya satu lapis saja. Menurut saya seperti itu. Jadi nanti supaya hasilnya bisa lebih rata. Setelah kita gunakan, ini bisa kita lepas antara mesin unitnya dan bagian spray gunnya. Kemudian tinggal kita bisa bersihkan dengan air, karena tadi ini menggunakan cat tembok atau water base, jadi kita bisa langsung menggunakan air untuk membersihkan. Kita bisa buka bagian nozzle-nya seperti ini. Untuk pembersihannya sangat simpel banget karena water base ya. Nah, ini bisa kita bersihkan lebih maksimal menggunakan sikat seperti ini. Kemudian ini untuk bagian depannya, pengaturan arahnya ini juga kita bisa bongkar satu persatu, jadi untuk pembersihannya juga lebih efisien. Untuk bagian tangkinya ini juga kita bisa bersihkan dengan air saja. Setelah selesai tinggal kita pasang kembali, kita keringkan dan kita simpan. Untuk hasil pengecetan cat temboknya ini setelah kering ternyata hasilnya juga rata ya rekan-rekan ya. Yang penting kita tidak hanya satu lapis, supaya hasilnya bisa rata, kita bisa 2 lapis ataupun 3 lapis pengecatan. Oke rekan-rekan, sekarang waktunya kesimpulan setelah kita mencoba cordless spray gun dari merek Molar ini. Dari segi buat kualitinya menurut saya sih standar dan tergolong oke ya untuk model seperti ini. Selanjutnya ini yang paling praktis menurut saya adalah bisa dilepas antara bagian spray dan bagian mesinnya. Jadi saat kita membersihkan kita tidak berisiko untuk airnya mengenai atau cairannya mengenai daripada mesinnya. Kemudian ini penggunaannya lebih praktis ya rekan-rekan ya, karena ini menggunakan baterai, tidak perlu menggunakan kompresor, tidak perlu menggunakan kabel. Jadi saat kita menggunakan kita lebih bebas untuk menggerakkannya. Selain itu ini menggunakan baterai yang kompatibel, jadi menggunakan baterai yang aftermarket pun bisa, tidak menggunakan baterai yang spesial. Ini bisa menggunakan baterai dari power tool Molar yang lain, seperti cordless Gerinda ini juga sama, 20 volt untuk modelnya yang kotak besar. Tapi memang ini untuk spray gun model seperti ini lebih cocok untuk pengecatan media yang lebar ya rekan-rekan ya. Seperti kita mengecat papan, mengecat tembok yang sangat luas, ini akan lebih efektif. Ini kurang efektif kalau kita gunakan untuk mengecat rangka ataupun besi atau ram ataupun rak seperti itu. Ini akan kurang efektif karena nanti ada beberapa cat yang akan terbuang karena ini bukaannya agak lebar dan untuk semprotannya juga agak cepat. Dan menurut saya spray gun model seperti ini agak sedikit boros ya rekan-rekan untuk pengeluaran catnya daripada kita menggunakan spray gun yang model menggunakan kompresor. Kemudian yang terakhir adalah kekurangannya memang chargernya hanya sekitar 0,6 ampere ya rekan-rekan ya, padahal di spesifikasinya tertulis 2000 mAh, berarti kan 2 ampere, tapi saat kita pengecekan hanya sekitar 0,6 ampere. Tapi kalau rekan-rekan nggak buru-buru sih ini cukup ya, maksudnya kita ngecas dengan charger bawaan ini paling ya sekitar 2-3 jam sudah penuh. Untuk harganya sendiri ini kisaran Rp640.000. Menurut rekan-rekan worth it atau tidak silahkan ditulis di kolom komentar. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya untuk review kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan informasi rekan-rekan mengenai power tool model cordless spray gun ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.